Salam revolusi merdesa, adil, makmur, beradab. Menarasikan tentang pemakzulan, ya kan? Lalu kemudian kemarin juga saya sempat bicara dengan Bang Tam Cilindrung, wakil ketua DPD, tentang bahwa Juli ini bahaya, gawat. Nah itu dia. Terus ada lagi nanti Juli Agustus. Jadi kalau kita begini terus, kapan Indonesia ini akan tenang, akan memperbaiki diri, ya kan? Nah, tiap hari pikiran rakyat ini terus digali oleh informasi-informasi seperti itu. Ya kan? Nah, gimana gitu, ya kan? Nah, jadi mendahului itu saya beri waktu 10 menit dulu ya. Saya Bang Hatta untuk sebagai pembicara pertama. Bahkan nggak masuk. Silakan, Bang. Nggak boleh gua masukin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan narsum yang saya hormati dan moderator yang saya hormati, juga hadirin semua termasuk media-media yang hadir ini yang saya hormati juga. Karena ini banyak pembicara, jadi saya langsung to the point aja. Tapi sebelumnya saya bilang bahwa saya ini sebenarnya ngantuk gara-gara nonton bola sampai pagi. PSG lawan Bayern Munchen. Itu jagoan saya kalah, jadi nggak enak juga. Makanya saya lemas, nggak bisa tidur lagi sesudah itu. Sampai sekarang masih kurang tidur. Kalau menang nggak tidur dia. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, topik pemakzulan ini dirangsang oleh pernyataan dari Profesor Saiful Mujani. Nah, mungkin udah ada yang dengar, yang baca kan, bahwa salah satu statementnya itu lebih kurang mengatakan kalau Prabowo ini kembali ke UUD 45, maka dia akan jadi pemimpin yang otoriter, tidak demokratis dan sebagainya. Ya. Nah itu saya coba bantah, dan bantahan ini mungkin akan tersirat dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, kalau kita bicara pemakzulan, tentu berdasarkan aturan main di negara ini. Saya nggak usah sebut pasal berapa, pasal apanya, pokoknya permainannya begini. Ya, kalau mau memakzulkan secara konstitusional, presiden itu harus dituduh dulu oleh DPR. Ada tuduhan dari DPR, misalnya Anda melanggar undang-undang, Anda melakukan perbuatan tercela, atau Anda apalagi berkhianat terhadap negara dan lain-lainnya. Itu dasar dari tuduhan yang akan diajukan atau boleh diajukan oleh DPR. Sesudah itu DPR kalau menganggap ini udah solid, misalnya di DPR, diteruskan untuk dianalisis secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi misalnya lolos bahwa itu benar apa yang dituduhkan oleh DPR, masuk lagi ke MPR. Di MPR dibahas dan harus dihadiri oleh lebih kurang 2/3 anggota MPR untuk memutuskan apakah presiden bisa diimpeach. Itu yang menurut aturan baru, beda dengan di era Gus Dur dulu. Sederhana dulu, dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 yang dulu lebih mudah untuk mengimpeach seorang presiden. Nah sekarang kita analisis dengan aturan yang ada sekarang ini. Pertama misalnya yang punya pikiran mau mengimpeach presiden secara konstitusional tadi, mungkin DPR akan memulai misalnya. Nah dengan permainan kekuasaan yang ada sekarang, ketika presiden mencium bau adanya keinginan untuk melakukan impeach, presiden tinggal panggil KPK. Dia panggil KPK, itu ketua partai ini banyak tingkah ini katanya. Nah, sementara data korupsi mereka kan ada di KPK. Tinggal dipilih aja siapa yang jadi tersangka, yang paling berinisiatif. Apalagi dengan sistem kawin dari sistem presidensial dengan sistem parlementer kan, itu membuat ada yang disebut koalisi merah putih kan.
Nah, ini membuat peran dari DPR itu ya boleh dibilang lumpuh kan. Jadi kalau ada yang berpikir bisa melakukan itu dengan secara konstitusional, itu menurut saya ngigo. Karena presiden memegang kartu juga gitu loh. Jadi ini memang sistem kita ini yang nanti kalau kita bahas di seri lain, kita perdalam apa saja yang menjadi kelemahan dari sistem UUD 2002 ini. Salah satunya ini kawinnya sistem presidensial dengan sistem parlementer ini. Ini yang membuat kontrol dari DPR itu menjadi lemah. Tidak ada kontrolnya sebenarnya dengan sistem sekarang ini. Ya kan, koalisi merah putih berani nggak beroposisi terhadap pos merah putih? Kan enggak. Jadi teoritis secara konstitusional itu menurut saya tidak mungkin. Prosedurnya panjang, berbulan-bulan. Termasuk misalnya ya gagasan dari para senior-senior TNI yang ingin mengimpeach si Gibran misalnya, itu juga tidak mudah sebenarnya secara konstitusional. Tidak mudah karena itu sebuah paket. Paket ini kayak lem saling tarik, kecuali siap untuk dagingnya tertarik juga. Maka bisa, itu tidak mudah. Gitu. Kalau bicara secara konstitusional. Nah, itulah persoalan kelemahan dari sistem yang sekarang. Beda kalau kita pakai sistem UUD 45 yang asli, gampang. Dulu Gus Dur kan sebentar aja diproses. Termasuk Habibie dengan ditolaknya pertanggung jawabnya oleh MPR, selesai, beliau tidak maju lagi. Sederhana cara ini. Termasuk Bung Karno juga dulu digeser ini oleh MPRS zaman ketuanya Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi selesai urusan ini negara ini. Pak Harto juga kan lewat proses pengunduran diri tapi dilegalkan oleh MPR. Selesai gitu. Itu di bawah UUD 45 yang asli yang 18 Agustus 1945. Di bawah UUD yang sekarang ini memang diperumit caranya dan tidak mudah. Itu kalau yang berpikir ingin menjatuhkan presiden dengan secara konstitusional. Tapi kan ada pikiran, tidak usah kita bahas soal kudeta, karena mungkin di Indonesia tradisi kudeta kan nggak ada. Karena Jenderal Nasution dari dulu sudah mengingatkan TNI jangan kudeta. Sekali kudeta akan ada kudeta-kudeta berikutnya. Jadi dari tahun 50 sudah diingatkan itu oleh ke tentara. Sehingga tentara kita sekarang mungkin tidak ada yang berpikir untuk kudeta. Tetapi mungkin ada yang berpikir menjatuhkan presiden dengan goro-goro, ribut, atau ada istilahnya dinepalkan atau apa kan. Itu yang terjadi ala Indonesia yang kemarin di bulan Agustus itu boleh dibilang itu karena ada kemarahan terhadap anggota DPR misalnya itu yang dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Itu boleh dibilang sektoral ya. Tapi kalau sifatnya untuk goro-goro ke presiden, paling tidak itu 5 syaratnya. Berlaku secara simultan. Pertama, kondisi ekonomi sangat buruk. Itu Sudah. ya sangat buruk, tetapi orang banyak yang lapar dan tidak makan. Nah, apa ini sudah memenuhi? Itu baru satu syarat. Yang kedua, ada perpecahan di internal kekuasaan. Sudah. Apa sedemikian ekstrim kah atau cuma cari-cari bargaining? Sangat ekstrim. Ya kan? Nah, ini secara subjektif harus jangan emosi kita menilai keadaan, bisa-bisa kena pasal makar loh kalau salah mengukurnya, ya. Jangan salah mengukur keadaan. Yang ketiga harus solid di oposisi.
oposisinya solid nggak? Ya kan? Ya, belum. Oposisinya rakyat. Ya, rakyat tapi solid nggak? Ada nggak kepemimpinan yang revolusioner yang bisa dipercaya oleh rakyat? Ini dia orangnya. Nah, itu harus jadi Sudah, Dang. Ya, yang keempat ada kepentingan asing yang terganggu. Kang Dadang. Kepentingan asing terganggu itu ialah Amerika misalnya tidak suka sama Prabowo misalnya mau dibadurokan, itu mungkin bisa terjadi, ya kan? Tapi kalau sudah baik-baik dengan Amerika kira-kira gimana? Bahaya. Yang berikutnya termasuk juga ke sayapnya ke Cina misalnya RRC apa seberapa ada, tapi RRC tidak punya tradisi menjatuhkan rejim di luar ya, setahu kita. Mereka ya yang penting dagang aja gitu, nggak ada tradisi, mungkin secara halus ada, tapi tidak sekasar cara-cara Amerika atau Barat. Dengan Rusia dibangun hubungan dalam rangka misalnya dapat minyak Rusia dan sebagainya. Nah itu yang keempat. Yang kelima, konstitusinya memungkinkan. Konstitusi kita kan ribet gitu untuk menjatuhkan. Karena apapun ribut-ribut di luar berujung pada mesti ada secara konstitusional disahkan di MPR. Kalau itu tidak terjadi dan tidak bisa ya, dan itu harus simultan. Makanya yang punya pikiran yang aneh-aneh itu ya harus betul-betul hati-hati. Ya, jangan sampai kena pasal makar. Makar siang. Gara-gara terlalu yakin dengan satu alasan, tapi tidak mempertimbangkan alasan-alasan lain. Sudah. Tanya dulu, saya dulu. Tanya dulu. Ya, boleh. Ini kan ada kemarin dalam podcast itu abang mengatakan sebelum yang lain menyatakan bahwa ada kepentingan apa piring pecah piring bagaimana itu? Oh iya, jadi gini, kan Profesor Saiful Mujani tidak suka kembali ke UUD 45, mungkin alasannya dianggap UUD 45 tidak demokratis. Saya mengatakan bahwa UUD 45 dengan sistem pilpres tidak langsung itu di MPR, itu juga demokratis. Istilah ilmu politiknya itu adalah demokrasi tidak langsung. Jadi bukan berarti tidak demokratis pemilihan di MPR itu juga demokrasi. Demokrasi tidak langsung, dan itu adalah roh dari bangsa kita. Saya tanya, pemilihan ketua umum partai ada nggak yang undang pemegang kartu anggotanya datang ke bilik suara memilih ketua umumnya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang datang kan DPW, yang datang DPD. Iya kan? Ya. Artinya sistem perwakilan DPD di Jakarta ini bermusyawarah memilih pemimpinnya, ketua umumnya. Kenapa ketika memilih presiden kok harus ngajak rakyat di kaki gunung sana yang nggak ngerti apa ini masalah negara dan sebagainya? Kan kita ini tradisi, kultur kita ini kultur musyawarah, sehingga menggunakan sistem demokrasi tidak langsung. Lah kok itu jadi cemas? Bapak Profesor Saiful Mujani, setelah saya analisis, ternyata kalau dipilih di MPR itu lembaga survei nggak laku lagi. Gitu. Apalagi kalau dilakukan juga di tingkat DPRD dan sebagainya seperti itu, ya habis pecah piring. Itu saja. Tidak ada alasan ideologis yang menyebabkan beliau berargumentasi bahwa dengan sistem UUD 45 akan tidak demokratis dan sebagainya. Abang saya dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang mulia untuk kalian Dr. Fisa Abang Hatta Taliwang, mantan Ketua Dewan Mahasiswa. Selanjutnya Abang Amir Hamzah. Ini kan analis intelijen, ya kan? Abang menulis beberapa hal selain. Ya, jadi sebelum saya jawab ya Pak, ya ada pengantar dulu. Pengantar saya, waktu beberapa hari Pak Prabowo terpilih jadi presiden, saya menulis sebuah artikel pendek. Jadi judulnya, ya,
Pak Prabowo harus melakukan revolusi konstitusional, alias perubahan kewenangan lewat kewenangan atau kekuasaan presiden. Apa saja isi daripada revolusi konstitusional itu? Ada 6. Yang pertama, ganti semua pejabat strategis era Jokowi, Kapolri, Kejagung, Ketua KPK, Ketua MA, Ketua MK. Kapolri. Bila perlu, Panglima TNI kalau sudah habis masa jabatan. Itu catatan pertama saya. Waktu baru beberapa hari beliau jadi. Yang kedua, ya, proses pengadilan Jokowi dan kubu Papa sesuai data kesalahan yang sudah ada di KPK. Sepakat. Itu dulu ya. Yang ketiga, tangkap semua yang terindikasi korupsi besar, terutama yang melibatkan menteri dan elit kekuasaan lama. Betul. Yang keempat, ya, nyatakan kembali ke UUD 45 warisan pendiri negara, sebuah aturan bernegara ya, yang memerdekakan bangsa ini dan anti penjajahan. Itu konstitusi UUD 45 itu adalah konstitusi anti penjajahan. Sekarang kita sedang terjajah, jadi kita harus kembali ke konstitusi anti penjajahan itu. Lawan. Yang kelima, ya, semua undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dibatalkan, seperti undang-undang IKN, ya kan, yang undang-undang PSN, Omnibus Law, dan lain-lain yang bertentangan. Yang keenam, ya, perbaiki semua undang-undang politik. Setelah itu gelar pemilu setelah berbenah terhadap partai dan lain-lain itu. Ini yang merusak negara. Jadi kita bicara yang strategis, jangan hanya cek-cek gitu, induk masalahnya yang kita harus fokus. Kalau kita bicara cek-cek, luka-luka ini kita korek-korek, lama-lama semua jadi luka semua. Padahal masalahnya di otak. Gitu loh. Jadi saya ingin rakyat kita lebih cerdas gitu. Berpikir misalnya semangat, jatuhkan Prabowo, tidak mikir siapa alternatifnya, sudah siapkah, apakah orang itu paham sistem yang akan diberlakukan ke depan dan sebagainya. Kalau dia nggak paham sistem, kan repot. Itu. Jadi jangan hanya emosi yang kita turuti. Kita boleh marah sesaat, penyaluran emosi, silakanlah. Tetapi tetap berpikir dalam kerangka strategis, menjaga keselamatan bangsa ini. Gitu kira-kira. Tentang yang Itu Presiden. ya, yang dengan lewat undang-undang susah kan? Nah, ya satu-satunya lewat revolusi. Betul. Tapi revolusi juga nggak mudah. Karena 10 orang kumpul, 6 intelnya. Jadi, tahun 92 pernah saya menyampaikan untuk terciptanya azan nasional. Ya, Ternyata di situ ada gesekan, hanya pengen yang pimpinan. ya, itu persoalannya. Apalagi era informasi ini, baru topik hari ini kita bahas soal MBG. Tahu-tahu udah kereta api, ada tabrakan Kinda lagi isu. Sesudah itu kereta api nanti ada lagi masalah Teddy. ya Teddy, Kinda lagi. Bagaimana untuk konsentrasi? Berarti Itu banyak banget masalahnya. Jadi tidak mudah di era informasi ini. Kita harus fokus berpikir tentang sistem dan kepemimpinan yang strategis isunya. Itu aja. Supaya nggak ngawur ngidul gitu. Tapi marah boleh. Tetap aja caci maki, mau marah ABCD tetap. Tapi tetap terjaga bahwa kita dalam sebuah garis yang konsisten demi keselamatan negara. Itu yang tertinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ke Bang Amir. 7 isi dari revolusi konstitusional. Yang ke-7 saya lupa sebut, yaitu bentuk zakon kabinet yang diisi oleh figur-figur yang bersih, jujur, profesional, cakap dan amanah serta berintegritas tinggi.
libatkan tokoh-tokoh terpercaya yang mewakili elemen-elemen masyarakat untuk memilih siapa saja yang layak jadi menteri dan pejabat tinggi negara pendamping Presiden Prabowo. Jadi itu yang kurang tadi. Terima kasih. Baik, sekarang